Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rifki Ridho Pahlavi SHMH selaku Ketua Penguji, dan yang terhormat kepada Ibu Emi Rosnawati SHMH dan Bapak Abdul Fattah SHMH selaku dosen penguji pada siang hari ini. Saya Rizkia Rosyidatul Aziza dengan NIM 1620401014, mahasiswi Prodi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. Latar belakang saya dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana tingginya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, yang terhitung ada 130 perkara cerai gugat dan 45 perkara cerai talak di sepanjang tahun 2019. Hal ini melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian terhadap pola pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan suatu perkara perceraian. Sedangkan rumusan masalah saya adalah bagaimana pola pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2019. Selanjutnya, ini adalah 4 putusan pengadilan yang saya kaji tentang untuk mengetahui bagaimana pola pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian. Yang mana yang pertama adalah ada putusan hakim dengan nomor 4613 garing PDTG garing 2018 garing PASDA. Yang mana putusan ini adalah untuk memutus perkara cerai gugat. Dan yang kedua masih sama dengan putusan yang memutus perkara cerai gugat dengan nomor perkara 0078 garing PDTG garing 2019 garing PASDA. Yang ketiga adalah putusan dalam memutus perkara cerai talak dengan nomor 0107 garing PDTG garing 2019 garing PASDA. Yang terakhir adalah dengan nomor 2729 garing PDTG garing 2019 garing PASDA yang masih memutus perkara akan cerai talak. Selanjutnya ada landasan teori. Dalam penulisan skripsi ini saya memakai 6 landasan teori, yakni ada penelitian terdahulu, talak, sebab terjadinya talak, jatuhnya talak, kekuasaan kehakiman, dan yang terakhir adalah disparitas putusan. Selanjutnya adalah metode penelitian saya dalam penulisan skripsi ini, yang mana jenis penelitiannya saya menggunakan metode normatif. Kemudian pendekatan masalah, saya menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah serta memahami akan rasio desidendi. Selanjutnya bahan hukum, terdapat 2 bahan hukum yakni primer dan sekunder, yang mana bahan hukum primer saya peroleh dari putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang saya hadapi. Kemudian bahan hukumnya sekunder yakni diperoleh dari buku-buku hukum dan beberapa jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak saya teliti. Dan selanjutnya, analisis sumber bahan hukum saya menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Analisis pola pertimbangan hakim. Ini merupakan pembahasan akan skripsi saya, yang mana saya akan mempertimbangkan pola pertimbangan hakim antar putusan, yakni yang pertama dengan nomor perkara 4613 garing PDTG garing 2018 garing PASDA, yang mana duduk perkaranya adalah 1. Tergugat tidak memberi nafkah kurang lebih selama 4 bulan. Yang kedua, karena tergugat dan penggugat menikah hanya karena dijodohkan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yakni yang pertama adalah Quran Surah Ar-Rum dan Pasal 1 UU tentang perkawinan. Yang kedua adalah Kitab Fikih Sunnah. Sedangkan putusan hakim dinyatakan mengabulkan secara first take. Yang kedua adalah nomor perkara 0078 garing PDTG garing 2019 garing PASDA,
yang mana diketahui duduk perkaranya adalah satu, karena tergugat tidak memberi nafkah kurang lebih selama 4 bulan, yang kedua, tergugat sering melakukan KDRT, yang ketiga, tergugat menjalin cinta dengan wanita lain. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah pertama, Quran Surah Ar-Rum dan pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan, yang kedua adalah Kitab Fikih Sunnah, dan yang ketiga adalah Putusan Mahkamah Agung nomor 237-K-AG-1998 tanggal 17 Maret 1999. Sedangkan putusan hakim adalah dikabulkan secara first take. Putusan yang ketiga adalah dengan nomor perkara 0107-PDTG-2019-PA SDA, yang mana duduk perkaranya adalah satu, termohon tidak bisa menjaga aib keluarga. Kedua, termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon. Ketiga, sikap orang tua termohon yang dianggap sering ikut campur. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah Quran Surah Ar-Rum dan pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan. Yang kedua, Kitab Madahuriyatuz Zaujani Fit Thalaq. Dan yang ketiga adalah Putusan Mahkamah Agung nomor 237-K-AG-1998 tanggal 17 Maret 1999. Putusan hakim yaitu dikabulkan. Dan putusan yang terakhir yakni nomor perkara 2729-PDTG-2019-PA SDA, yang mana diketahui duduk perkaranya satu, termohon tidak patuh terhadap pemohon, yang kedua, termohon sering berkata kasar kepada pemohon. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah Quran Surah Ar-Rum dan pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan. Kedua, Kitab Madahuriyatuz Zaujani Fit Thalaq. Ketiga adalah Putusan Mahkamah Agung nomor 237-K-AG-1998 tanggal 17 Maret 1999. Putusan hakim yaitu dikabulkan. Dari keempat pola pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim dalam menentukan dasar hukum formal kebanyakan hanya mengacu pada masalah tidak dapat terwujudnya tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk dasar hukum materialnya, majelis hakim menggunakan konsep alasan perceraian yang terdapat pada pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami istri yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis, yakni majelis hakim diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam menyusun suatu putusan, sebab telah ditemukan adanya beberapa pertimbangan hukum yang sama di dalam suatu putusan dengan duduk perkara yang berbeda. Selain itu, kurangnya penggunaan metode induksi oleh majelis hakim menjadi kelemahan sehingga penganalisaan terhadap suatu fakta hukum menjadi tidak tajam. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.